United di Piala FA dengan perpanjangan waktu, tapi sebelumnya cukup memiliki rekor bagus lah ya, partai tandang maupun juga mencetak gol ke kandang lawan ya, ke gawang lawan. Tapi pada pertandingan ini ya terjadi hal yang tidak diduga lah ya, oleh banyak orang, bahwasannya pertandingan ini berakhir akhirnya dengan skor 1-1 ya. Kalau kita lihat dari statistik ya, gue sempat sharing juga itu di Twitter, di mana di babak pertama terutama ya. Sebelum kita analisa per babak, gue pingin analisa sedikit soal masalah tim dulu yang ditampilkan oleh Gunnar Solskjaer ya di babak di pertandingan ini. Starting 11. Kalau menurut gue sih starting 11 ini mungkin starting 11 inilah squad yang terkuat ya, minus Paul Pogba bisa dikatakan yang kita punyai. Back four kita bermain seperti biasanya, termasuk kiper juga kita menurunkan David De Gea. Lalu di gelandang jangkar kita memainkan Scott McTominay dan Fred. Tentu saja ini merupakan dua pemain inti ya bisa dibilang. Lalu di gelandang serang bisa dikatakan ada Marcus Rashford di kanan, lalu Anthony Martial di kiri, Bruno Fernandes di tengah, dan ujung tombaknya Edinson Cavani. Menurut gue ini salah satu, ya inilah tim terbaik ya, minus Paul Pogba lah katakanlah. Dan ya wajar ketika kita melihat starting line up ya, menimbulkan optimis ya di pertandingan ini. Ditambah lagi kita memiliki waktu istirahat ini kan yang lumayan ya, kurang lebih ada 5 hari setelah pertandingan terakhir di Piala FA itu. Artinya di atas kertas sekali lagi seakan-akan kita ini memiliki semua alasan ya, atau ya banyak alasan lah katakanlah untuk mengharapkan 3 poin ya di pertandingan ini. Pertandingan berjalan di babak pertama ini dikejutkan lebih tepatnya ya oleh gol cepat yang menurut gue golnya ini setupnya bagus banget ya. Dan ya terlepas kontroversi adanya perlanggaran ya oleh pemain yang mencetak gol, Mbaye Diagne, karena memang kalau dilihat dari kamera ini kan sebenarnya dia agak melanggar ya Victor Lindelof ya. Tapi ya gol disahkan 1-0. Dan ini juga salah satu hal yang sering terjadi ya, dan gue juga sering lah mengamatin, dan gue lihat ada statistik bahwasannya memang Manchester United ini sangat rawan di 10 menit awal ya. Artinya sering sekali kebobolan di 10 menit awal ini. Dan seperti gue sering sampaikan bahwasannya memang clean sheet itu bagi Manchester United ini merupakan sesuatu yang sangat mahal ya, cukup langka juga. Jadi ketika kita kemarin menang 1-0 melawan West Ham, kita tidak kebobolan ya. Lalu pertandingan apa lagi nih, coba gue lihat, kita seri melawan Arsenal 0-0. Intinya di hasil-hasil dimana kita tidak kebobolan itu ada sisi positifnya ya, kita tidak kebobolan itu tadi ya. Walaupun toh ya kita juga tidak mencetak gol ya. Balik lagi ke pertandingan tadi, kita sempat kebobolan cukup cepat ya di menit pertama detik ke 20 sekian 1-0. Dan yang tadinya setelah kebobolan gue akan berpikiran bahwa West Brom ini akan turun semuanya ya, sepertiga akan menumpuk pemainnya di sana. Ternyata tidak ya, mereka memang cenderung bermain defensif tapi tidak menempatkan seluruh pemainnya di wilayah mereka ya. Mereka ini cukup cerdik gue pikir dengan menempatkan sekitar 2 atau 3 pemain di wilayah tengah Manchester United yang bersiap ketika mereka mendapatkan bola untuk melakukan counter ya. Tentunya pertandingan tadi kita bisa lihat West Bromwich ini bermain cukup physical ya katakanlah, ciri khas Inggris lah ya, karena kita tahu Sam Allardyce ini kan ya bisa dikatakan pelatih klasik ya, dengan strategi klasik kick and rush yang lebih mengandalkan fisik, dan ini yang ditampilkan tadi ya. Sementara Manchester United pun kalau gua ngeliat sih memang dari ball possession babak pertama ini cukup sangat dominan ya, 28% West Bromwich, 72% Manchester United. Serangan juga imbang dari sisi kanan dan juga dari sisi kiri. Cuman kalau gua lihat lagi statistiknya ya, shot on goals-nya ini hanya 2. Justru West Bromwich mampu menciptakan 3 shot on goals ya, 2 on target, sama-sama 2 on target ya. Ini membuktikan bahwasannya
seperti yang gue singgung sebelumnya ya, ketika seri 1-1 melawan Liverpool di Anfield, ini kan kurang lebih seperti ini ya. Artinya bedanya adalah di pertandingan di Anfield Liverpool bikin gol duluan, lalu kebetulan disamakan oleh West Bromwich. Kalau di sini justru kebalikannya, mereka mencetak gol dulu, tapi mereka ini memang cenderung defensif ya, karena memang ya mereka tim semenjana lah katakanlah ya, tim papan bawah menghadapi tim papan atas. Tapi mereka ini sangat berbahaya ketika mereka melakukan serangan balik ya, bisa menjadi cukup efektif ya. Kalau lawan itu lengah, lini belakangnya lengah, tidak siap, ya inilah yang terjadi ya. Sama persis kurang lebih seperti yang terjadi di Anfield waktu seri 1-1 ya. Dimana ya lini belakang Liverpool kurang siap ya, gue pikir ya, dengan proses golnya itu yang memang ya agak apa ya katakanlah ya, bukan jatuh dari langit ya. Maksud gue mereka punya skema lah, memang skemanya seperti itu, mereka bertahan dalam tapi mereka juga menempatkan pemain yang siap untuk melakukan counter ya. Dan inilah yang terjadi ketika pertandingan di Anfield, dan ini pun juga kejadian di pertandingan ini ya, dimana awal pertandingan pemain Manchester United belum siap, crossingnya pun juga sangat ya bagus lah bisa dikatakan, proses golnya ya, di luar kontroversi adanya pelanggaran terhadap Victor Lindelof ya. Anyway, 1-1 di babak pertama. Waktu itu gue berpikir bahwasannya lalu di akhir babak kedua akhirnya Bruno Fernandes mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ya. Dan menurut gue setup golnya pun bagus juga ya. Jadi crossing Luke Shaw, Bruno masuk ke kotak penalti dari luar dan boom 1-1. Dan pada saat itu gue berpikir ya, inilah mungkin cara bagaimana Manchester United bisa membongkar pertahanan West Bromwich ya, dimana butuh infiltrasi lah katakanlah ya, dari second line masuk ke sepertiga terakhir atau kotak penalti dari West Bromwich ya kan. Kenapa? Karena mereka bermain fisikal dan mereka menumpuk pemain dan cukup banyak ya. Kalau cuman kita hanya mengandalkan lone striker Edison Cavani, tentu saja ini akan sulit ya. Sebenarnya sempat terjadi beberapa kali Marcus Rashford mencoba untuk penetrasi ya dari lini kedua, masuk ke sepertiga terakhir, bahkan masuk ke kotak penalti West Bromwich. Tapi again ya, dan gue yakin juga banyak yang menyaksikan Marcus Rashford ini ketika dia sudah berhasil masuk, lalu seakan-akan seperti kayak bingung mau ngapain ya. Akibatnya apa? Mandek, bolanya berhenti ya. Nggak di shooting, nggak diumpan juga, nggak diolah lagi pun juga nggak. Sementara pemain lawan sudah mengkerubuti dia, akibatnya apa? Bola pun lepas ya. Dan ini sering terjadi gitu loh. Memasuki babak kedua, gue tadinya sempet optimis bahwa Manchester United at least mampu mencetakkan 1 gol. Dan gue juga berpikir tadinya West Bromwich akan turun lebih jauh menutup pertahanannya, tapi yang terjadi justru tidak seperti itu ya. Artinya memang Manchester United berhasil menciptakan peluang lebih karena mereka meningkatkan tempo ya permainan. Jadi dia punya tempo itu dinaikkan ya kalau gue lihat Manchester United ini, dan ini cukup berhasil so far terutama di awal-awal babak kedua ya. Tapi yang terjadi juga West Bromwich juga bermain lebih cerdik lagi ya. Artinya mereka lebih siap dalam menghadapi serangan-serangan Manchester United, dan mereka pun juga lebih siap untuk mengcounter serangan-serangan itu ya. Tercatat mereka mampu menciptakan 4 total shots total shots, 1 on target, 3 off target, dan mereka menciptakan 2 big chances ya. Ini yang menurut gua ya cukup bikin deg-degan ya. Sekalipun Manchester United juga sempat menciptakan beberapa peluang ya, termasuk itu peluang yang tadi gua lupa kalau nggak salah yang diakhiri dengan Scott McTominay menendang tapi masih kena pertama kalau nggak salah dari Greenwood dulu ya kalau nggak salah ya, yang tendang lalu ditapis dengan kaki oleh kipernya Sam Johnson, lalu ditendang oleh McTominay, masih ada backnya lagi ya. Tapi tidak bisa dibilang bahwasanya kita harus menang ya, kita bisa menang karena mereka pun juga melakukan serangan balik yang tidak kalah berbahayanya. Dan menurut statistik at least ada 2 ya, termasuk 1 tadi blunder kalau gue bisa bilang dari Harry Maguire, di mana dia mengharapkan pelanggaran ternyata tidak dikasih pelanggaran, dan untung David De Gea sigap ya dengan 2 kali penyelamatannya yang menurut gua sangat-sangat krusial. Bisa dibilang kalau seandainya itu gol, kita
habis sudah, artinya mungkin justru tidak dapat poin sama sekali ya. Beberapa catatan gue selain tempo naik, lalu kita bisa mendapatkan peluang yang lebih, shot on goal yang lebih juga. Aaron Wan-Bissaka ini dia sering naik, Maguire naik, Lindelof naik, karena memang West Bromwich ini kan menumpuk pemainnya ya. Dan ini caranya, kalau menurut gue cara untuk membongkar ya. Sementara West Bromwich juga sudah siap untuk menghadapi pemain-pemain Manchester United yang lebih banyak masuk ke daerah mereka. Tapi mereka menempatkan 2-3 orang at least di tengah lapangan ya. Artinya ketika mereka mendapatkan serangan balik, mereka sudah siap, dan beberapa kali justru mereka mampu at least unggul orang, bahkan ya bisa sampai 2 lawan 3 atau 2 lawan 2 ya. Dan ini membuat agak sport jantung tadi ya di pertandingan tadi ya. Rashford juga kurang, sama kayak babak pertama, masih sering terlalu banyak giring lah katakan ya, kurang berani syuting, kadang suka bingung sendiri setelah mampu melewati pemain, dan dia mau melakukan apa, Indian ya itu tadi ya, ketutup sama banyaknya pemain dari West Bromwich ya. Sempat tadi kalau nggak salah hampir mendapatkan penalti, tapi Maguire offside. Cavani seperti seperti agak hilang, karena memang dia ditanam sendiri di depan dan tugasnya untuk itu ya, membuka ruang. Jadi ya, dan dia sendiri pun juga kurang mendapat support ya. Karena kalau gue lihat sih bola itu lebih banyak dapat dari lini kedua Manchester United, maksudnya gelandang serangnya, tapi tidak diberikan lah ke Cavani. Jadi Cavani sendiri pun seakan tidak terlihat ya, walaupun itu tadi fungsinya dia lebih untuk membuka atau memberikan ruang kepada lini kedua Manchester United untuk masuk ya ke sepertiga terakhir pertahanan West Bromwich ya. Van de Beek masuk ke menit ke-75 menggantikan Fred, karena memang ya untuk menambah orang di sepertiga terakhir daerah West Bromwich. Ini merupakan penampilan ke-13 di English Premiership ya, di mana 2 kali merupakan starter. Dan menurut gue penampilan Van de Beek kali ini pun ya lumayan, artinya bagus tidak, jelek pun tidak ya, artinya rata-rata sih menurut gue. Karena ya dia mampu menambah orang, karena memang dia bermain dengan pola yang berbeda dengan Fred ya, artinya dia lebih ke depan. Tapi ketika Manchester United mengalami serangan balik, dia pun juga dengan rajin mau turun ke belakang untuk membantu ya. Catatan gue selain tadi itu adalah juga pertahanan Manchester United yang menurut gue hari ini bisa dikatakan lembek ya. Itu kita beruntung cuman menderita 1 gol ya, karena memang ya at least West Bromwich punya, kalau dalam catatan gue mungkin sekitar 2 mungkin ya golden chances yang sangat-sangat berbahaya dan bikin jantungan, yang kalau mereka punya kualitas yang sedikit di atas yang mereka punya sekarang, itu pastinya sudah lain ceritanya ya. Ya overall gue bisa bilang West Bromwich ini sangat fisik banget mainnya tadi, banyak pelanggaran, banyak kartu ya. Tapi ya Indian, inilah problem Manchester United di pertandingan tadi, dan juga sudah terlihat di pertandingan sebelumnya melawan West Ham, di mana ya kebetulan kemarin pada saat West Ham tidak bermain seperti West Bromwich, artinya dia tidak menempatkan pemain yang ready untuk melakukan serangan balik ya. Mereka lebih banyak benar-benar menumpuk pemain di belakangnya. Sementara West Bromwich ini kan ya, ini salah satu cerdiknya Sam Allardyce ya. Mereka menempatkan 2-3 pemain di daerahnya Manchester United yang ready untuk melakukan serangan balik ya. Dan ya kalau gue lihat dari catatan ini, Manchester United ya setelah seri 0-0 melawan Arsenal, berhasil mencetak 9 gol melawan Southampton, mencetak 3 gol melawan Everton, lalu turun mencetak 1 gol melawan West Ham di perpanjangan waktu, dan sekarang mencetak 1 gol lagi. Jadi mencetak 1 gol, rata-rata 1 gol di 2 pertandingan. Dan menurut gue ini agak kalau dibilang penurunan performa nggak juga, karena tadi creating chances juga iya, tapi di sisi lain gue pribadi melihat itu ada kurang greget sekali lagi ya serangannya itu loh. Memang kita berhasil menciptakan beberapa peluang, termasuk Harry Maguire terakhir yang membentur Mistar, tapi ya secara statistik ini ringan amatiran. West Brom ini kan tim dengan kebobolan paling banyak ya di Premier League kali ini sampai dengan saat ini.
Gue tadinya mengira Manchester United akan mampu memanfaatkan ya situasi seperti ini, tapi ternyata ya hanya 1 gol yang berhasil diciptakan ya. Dan ini menurut gue PR juga sih bagi Ole Gunnar, karena sekali lagi lini pertahanan kita ini seperti yang gue bahas di preview sebelumnya, ketika kita tidak bisa clean sheet di pertandingan ini merupakan warning gitu loh, karena pertahanan kita ternyata sangat fragile, terutama di menit-menit awal, dan ini harus diperbaikin di sisa perjalanan kompetisi musim ini ya. Di samping ya bagaimanapun juga kalau kita kebobolan 2 kita mencetak gol 3 kan kita tetap menang ya, dan artinya apa? Artinya ya lini depan ini juga harus diperbaiki lah katakanlah ya. So far di bulan Februari ini kita sudah melalui 1, 2, 3, 4 pertandingan. Masih ada 1, 2, 3, 4 pertandingan lagi ya. So far dari 4 pertandingan itu 2 kali menang, 2 kali seri ya. Selanjutnya kita akan tandang ke Turin menghadapi Real Sociedad di European League tanggal 18 ya. Tanggal 18 itu hari Kamis, dan hari Minggunya kita akan bermain kandang di Old Trafford melawan Newcastle United. Semoga ada perbaikan di lini belakang maupun di lini depan ya. Dengan hasil ini Manchester United masih berada di peringkat ke 2 ya, dengan nilai kalau nggak salah itu sebentar gue cek, dengan nilai 46 dengan nilai 46, 24 kali pertandingan, selisih 7 angka. Ya, selisih 7 angka dengan Manchester City, dengan potensial untuk akan jadi 10 angka ya kalau Manchester City berhasil menang di pertandingan mendatang, karena kan Manchester City ini masih memiliki satu game ya di tangan ya. Kita nilai 46 sama dengan Leicester juga dengan nilai 46, tapi kita masih unggul selisih gol ya, plus 3 bedanya ya dengan Leicester City. Sekian kurang lebih review pertandingan tadi. Memang hasil yang sekali lagi ya menurut gue mengecewakan ya, karena kita di atas kertas harusnya mampu membungkus pertandingan ini dengan 3 poin, tapi ya inilah sepak bola ya, anything could happen. West Bromwich tampil menurut gua cukup baik, mencuri 2 poin dari Manchester United. Taktik yang diterapkan oleh Sam Allardyce juga ya bagus lah ya dalam meredam agresivitas penyerangan dari Ole Gunnar Solskjaer dengan pasukan Manchester United-nya ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau suka videonya bisa kasih like, kalau belum subscribe jangan lupa subscribe. Ikuti terus video di Football Belanda. Thanks for watching. Wassalamualaikum.